Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugi Anugrah, mahasiswa dari Politeknik Kaltek Riau. Kali ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang GPS. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ataupun yang biasa kita kenal dengan nama GPS. GPS sendiri adalah singkatan dari Global Positioning System. Apa Global Positioning System itu? Global Positioning System itu merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menginformasikan pengguna di mana dia berada, menginformasikan posisi dari pengguna. Ini berlaku secara global, yaitu di mana pengguna tersebut berada. Selama pengguna tersebut berada di atau sedang berada di permukaan bumi. Ini merupakan contoh dari persebaran atau orbit dari satelit, menginformasikan posisi dari pengguna secara global yang berada di permukaan bumi dengan bantuan yang berbasiskan satelit. Jadi ini bumi, ini bumi, ini merupakan orbit dari perputaran satelit, di mana kita contohkan di sini ada satelit, kemudian di sini ada satelit, di sini ada satelit, ada satelit. Jika kita berada di satu titik, kita contohkan di sini, maka satelit ini akan saling berkomunikasi untuk menentukan posisi dari pengguna atau GPS receiver. Kemudian untuk setiap daerah yang berada di permukaan bumi ini akan dijangkau oleh 3 sampai 4 satelit per daerah permukaan. Satelit GPS berputar mengelilingi bumi selama 12 jam dalam orbitnya. Jadi dalam satu putaran ini satelit mengelilingi bumi selama 12 jam per revolusi. Berarti waktu yang dihabiskan untuk 1 hari, maka satelit berputar sebanyak 2 kali. Kemudian GPS akan bekerja maksimal tergantung pada cuaca dan tidak adanya
halangan. Satelit menggunakan jam atom. Yang dimaksud jam atom adalah jam yang ada pada satelit untuk pewaktuan yang dibawa dengan partikel atom yang diisolasi sehingga dapat menghasilkan jam yang akurat dibandingkan jam biasa. Kemudian GPS receiver minimal harus mengunci 3 satelit. GPS receiver minimal mengunci 3 satelit. GPS receiver mengunci 3 satelit untuk menghasilkan posisi dalam bentuk 2 dimensi. Ini maksud 2 dimensi di sini yaitu terdiri dari latitude dan longitude. Latitude sendiri yaitu garis lintang. Kalau kita lihat di gambar bumi ini, garis lintang itu yaitu garis pada peta dari kiri ke kanan. Kemudian untuk longitude itu sendiri yaitu garis bujur, yaitu garis pada peta dari atas ke bawah. Kemudian untuk menghasilkan posisi dalam bentuk 3 dimensi, satelit harus mengunci lebih dari 4 satelit untuk dapat menghasilkan posisi dalam bentuk 3D. Ini akan menghasilkan latitude, longitude, dan altitude. Altitude sendiri adalah ketinggian yang diukur dari permukaan pantai. Dalam berkomunikasi, satelit berkomunikasi dengan mengirimkan sinyal pseudo random code. Dalam berkomunikasi, dalam satelit 1, 2, 3, 4 berkomunikasi dengan mengirimkan sinyal pseudo random code dalam waktu yang sama menggunakan pewaktuan jam atom yang dapat dikatakan menghasilkan jam yang lebih akurat dibandingkan jam biasa. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke penjelasan tentang cara kerja GPS. Yang pertama dimulai dari tahun 1978. Satelit pertama diluncurkan dengan nama Navstar. Kemudian sistem yang diluncurkan pada sebuah jaringan yang terdiri dari 24 hingga 31 satelit aktif. Dilanjutkan ke altitude atau ketinggian dari satelit yang diluncurkan, yaitu berada di ketinggian 12.500 mile. Satelit berevolusi sesuai orbitnya sebanyak 2 kali dalam 1 hari, sama dengan 12 jam per revolusi.
Kemudian untuk mendapatkan posisi dari GPS receiver dibutuhkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk menghasilkan posisi dalam bentuk dua dimensi, longitude dan latitude, dibutuhkan minimal 3 satelit untuk menghasilkan triangulation. Triangulation ini merupakan suatu pendekatan matematika untuk menentukan jarak dari GPS receiver dibantu dengan satelit yang berada di antariksa. Selanjutnya, GPS satelit membroadcast secara terus-menerus posisi satelit dan waktu data melalui sinyal radio di dua frekuensi, L1 dan L2. Kecepatan broadcast ini atau komunikasi ini yaitu 186.000 miles per second atau 6/100 of a second atau 6/100 dari 1 detik untuk mencapai bumi. Kemudian dilanjutkan dengan GPS ini tersebut, kita tahu bahwa tidak ada halangan yang menghalangi antara satelit dengan GPS receiver. Kemudian ini dapat dikatakan sistem dari kerja dari GPS ini line of sight atau LOS. Dilanjutkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, GPS receiver harus mengunci minimal 3 satelit untuk mendapatkan latitude dan longitude yang presisi menggunakan perhitungan triangulation. Selanjutnya kita lihat penghitungan triangulation ini adalah model matematika untuk mengetahui jarak dari GPS penerima dan dari satelit yang tersedia. Contohnya D1, D2, D3, jarak 1, jarak 2, jarak 3 akan diperoleh dari posisi dan kecepatan data satelit-satelit ke GPS receiver. Untuk yang terakhir, untuk mengetahui posisi 3D yaitu latitude, longitude, dan altitude, di mana latitude adalah garis bujur, longitude garis lintang, dan altitude ketinggian dari permukaan. Penerima harus berkomunikasi dengan lebih dari 4 satelit. Setelah itu, sampai situlah sistem kerja dari GPS. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.